warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Nancy di sini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penyelesaian persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk sin X sama dengan sin theta, cos X sama dengan cos theta, dan tangen X sama dengan tangen theta. Tetapi khusus untuk sesi ini, saya akan lebih memfokuskan pada salah satunya saja, yaitu sin X sama dengan sin theta. Nah, langsung saja mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, persamaan yang akan kita gunakan, yang akan saya jelaskan kali ini yaitu persamaan sinus X sama dengan sinus theta ya. Nah, sebelumnya saya beritahukan dulu mengenai tujuan pembelajaran, ini bisa kalian baca, kemudian IPK. Ini yang saya maksud tadi, IPK indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu masuk di IPK yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar bentuk sin X sama dengan sin theta, cos X sama dengan cos theta, tangen X sama dengan tangen theta. Tapi karena ini ada 3 bentuk, kita hanya akan memfokuskan pada sin X sama dengan sinus theta. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini rumus yang digunakan. Nah, dari manakah asal muasal rumus ini? Perhatikan, sinus X sama dengan sin theta. Nanti X-nya, kita kan tujuannya mencari X ya. Penyelesaian itu artinya adalah nilai X yang diminta. X-nya nanti akan terbagi menjadi 2 rumus, yaitu X1 dan X2. X1-nya adalah theta ditambah K kali 360. Kemudian X2-nya adalah 180 derajat kurang theta tambah K kali 360 untuk K elemen bilangan bulat ya. Jadi K nanti itu akan menyesuaikan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa di sini pakai K 360? Karena 360 itu mewakili satu putaran ya. Satu putaran. Jadi saat dia lebih dari satu putaran, berarti dia sudah melewati 360. Nah, misalkan kalau K-nya sama dengan 2, berarti sudah lebih dari satu putaran, sudah 2 putaran. Kalau K-nya 3, sudah 3 putaran dan seterusnya. Nah, dari mana asal muasal rumus ini? Masih ingat pembagian kuadran? Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, batas-batas kuadrannya ini kan kalau yang di kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 itu mulai dari 91 sampai 180, kemudian yang di kuadran 3 itu mulai dari 181 sampai 270, kuadran 4-nya itu adalah 271 sampai 360. Nah, pembagian kuadran ini akan mempengaruhi nilai positif dan nilai negatif dari nilai-nilai trigonometri sinus, kosinus, tangen ya. Kalau kalian perhatikan di tabel yang sudah kalian isi kemarin pada pertemuan sebelumnya, nah disitu kan ada nilai-nilai yang mewakili keempat kuadran ya, walaupun hanya yang saya tuliskan adalah sudut-sudut istimewanya saja. Nah, kelihatan bahwa nilai positif itu akan berlaku pada sinus, kosinus, tangen jika dia ada di sudutnya ada di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif. Berarti sisanya kosinus dan tangen akan bernilai negatif. Ya, yang kuadran 3 itu hanya tangen yang bernilai positif, berarti sinus dan kosinusnya akan negatif, dan kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif, berarti sinus atau tangennya akan bernilai negatif. Nah, cara mengingatnya mudah, kita menggunakan jembatan keledai ya. Semua sindikat tangannya kosong atau semua sin takos. Artinya semua positif di kuadran 1, hanya sin yang positif di kuadran 2, hanya tangen yang positif di kuadran 3, dan hanya kosinus yang positif di kuadran 4. Atau semua sin takos. Semua sindikat tangannya kosong ya. Oke. Nah, kenapa saya jelaskan ini secara panjang lebar? Perhatikan, nilai sinus itu akan bernilai positif tadi di kuadran 1 ya, semua berarti sinus masuk kan. Kemudian di kuadran 2. Nah, seandainya sudut theta itu adanya di kuadran 1, maka yang relasi sudut yang nilainya sama dengan theta di kuadran 1 itu adanya di kuadran 2. Nah, kuadran 2 tadi nilainya adalah relasi sudut di kuadran 2 itu dituliskan 180 kurang theta ya. Maka
rumusnya tadi itu akan jadi X1 nya 0 tambah K kali 360, X2 nya adalah 180 kurang theta tambah K kali 360. Artinya kalau tetanya ada di kuadran 1, maka yang ini representasi dari relasi theta, relasi sudut theta di kuadran 2. Oke, ya langsung saja saya jelaskan dengan menggunakan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sinus X sama dengan sinus 45 derajat. Nah, lihat persamaan ini sudah berbentuk sin X sama dengan sin theta. Berarti yang jadi tetanya itu adalah ini ya. Tetanya adalah 45 derajat. Nah, kemudian ada batasan untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Oke. Nah, saya tuliskan kembali rumus yang tadi. Oke, kita menggunakan dulu rumus yang pertama. X1 sama dengan theta tambah K kali 360. Oke. Kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, perhatikan. X1 sama dengan, karena tetanya 45, berarti kita ganti theta dengan 45. 45 derajat tambah K kali 360. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nilai K. Ingat tadi K itu adalah elemen bilangan bulat. Bilangan bulat mulai dari 0 ya. Jadi kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X1 adalah 45 derajat tambah 0 kali 360. Berapa nilainya? Berapa hasilnya? 45 tambah ini hasil kalinya adalah 0, berarti 45 derajat ya. Oke. Kemudian X2. Masih rumus yang sama ya. Jadi K sama dengan 1, berarti 45 tambah 1, karena K ini ganti ya, kali 360. Nah, 360 kali 1 dapat 360, ditambah 45, maka hasilnya adalah 405 derajat. Nah, 45 dan 405. Lihat, ingat kita dibatasi oleh X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Di antara kedua nilai X yang kita peroleh, yang memenuhi tentu hanya yang ini ya. Sedangkan ini dia tidak memenuhi. Oke, jadi hanya ini saja, ini tidak. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan rumus yang kedua. X2 sama dengan 180 kurang theta tambah K kali 360. Oke. Nah, 180 kurang 45, tadi tetanya 45 kan? Tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X1-nya adalah 135. Ini hasil pengurangannya. 180 kurang 45 dapat 135, tambah 0 kali 360. Berarti ini kalau dikalikan jadi 0 ya. Maka kita tuliskan hasilnya adalah 135. Nah, untuk K sama dengan 1, jadi 135 tambah 1 kali 360. Berarti 135 tambah 360 didapat 495. Sudah lewat batas, berarti ini tidak memenuhi. Yang ini memenuhi ya. Kita ambil. Nah, berarti yang jadi penyelesaiannya itu adalah, himpunan penyelesaiannya ada 2. Mana mouse-nya ini? Ya, yaitu 45 dan, tulis ya, 45 dan 135. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Soal berikut. Oh, ini saya hapus dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sinus 270. Nah, kelihatan tetanya berarti 270 ya. Oke. Nah, saya ingatkan kembali rumusnya. Oke, kita masuk rumus yang pertama. Nah, tetanya 270, maka kita ganti 270 tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, berarti 270 tambah 0 kali 360. Hasilnya itu adalah 270.
ya. Nah, untuk K sama dengan 1, 270 tambah 1 kali 360. Ini hasilnya dapat 600 berapa? 30. Memenuhi yang mana? Jelas ini ya. Ingat kita dibatasi oleh tidak boleh lebih dari 360. Memenuhi, ini tidak memenuhi. Oke, kita lanjut untuk rumus yang kedua. 180 kurang theta ya, berarti kita ganti theta dengan 270. Jadi 80 kurang 270 tambah K kali 360. K ini hasil pengurangannya adalah minus 90. Jadi minus 90 tambah K nya kita ganti 0 kali 360, maka hasilnya dapat minus 90. Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, minus 90. Mohon maaf ya, ada iklan ambulans lewat. Oke, 1 kali 360. Nah, maka X2 nya itu diperoleh minus 90 tambah 360, itu hasilnya dapat 270. Nah, nilai X yang memenuhi jelas ini, sedangkan ini yang negatif. Ingat, kita paling kecil dia harus 0, maka ini tidak memenuhi ya. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu hanya 1 ya, walaupun sama-sama kita kerjakan dengan 2 cara, ternyata yang diperoleh adalah sudut yang sama, yaitu 270 derajat. Oke. Nah, dari 2 contoh ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Khusus untuk siswa-siswa saya, bisa kalian diskusikan di grup chat WA kelas ya. Oke. Nah, selanjutnya saya lupa hapus. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan 3 soal ini ya. Saya ambil soal yang mudah saja untuk kalian latihan. Saya anggap ini sebagai tugas 2. Hasilnya silakan kalian upload di classroom masing-masing ya. Oke. Nah, selamat bekerja. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.